رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Al-Mau'idatul Ula, mau'idah yang pertama, Yaqulu berfirman siapa Allah Ta'ala malu Allah. Ini hadis qudsi. Ya ibnu Adam, wahai keturunan anak Adam, berarti kita semuanya, wahai keturunan Adam, ajibtu liman aikona bil maut kaifa yafrah. Saya heran, ini hadis qudsi. Saya heran orang meyakini bahwa semua orang akan mati. Semua orang akan mati, semua orang akan ditanam di kuburan, semua orang akan dikubur di dalam kuburan. Tetapi kaifa yafrah, tetapi bagaimana ia masih berhappy-happy di dunia ini? Kenapa dirinya masih enjoy saja di dunia ini? Dirinya tidak mempersiapkan tentang kematian, bekal yang harus dibawa untuk mati. Kita ini kalau mau pergi, katakanlah mau dari sini mau pergi ke suatu tempat, Jakarta umpamanya ya, ke Mekah atau kemana, kita sudah berhari-hari mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Apalagi sekarang dibutuhkan antigen. Zaman dulu ada rapid test, macam-macam dipersiapkan segala hal. Ini kita padahal di sana tidak harus lama, mungkin 1, 2, 3 hari, seminggu. Itu kita sudah memikirkan sematang-matangnya persiapan yang harus kita siapkan. Ini orang yakin bahwa diri kita ini akan mati, ini hadis qudsi. Tapi dirinya masih happy-happy, dirinya masih jauh daripada mempersiapkan amal-amal apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi kematian. Ini aneh, ini ajib, ini sesuatu perkara yang mengherankan. Orang yakin akan mati tapi tidak mempersiapkan tentang bekalnya kematian. Wajibtu liman aiqona bil hisab kaifa yajma'ul mal. Saya heran, hadis qudsi ini. Saya heran bagi seseorang yang akan menghadapi hari hisab, memperhitungkan seluruh amal-amal perbuatannya. Seluruh amal perbuatannya akan dihisab, diperhitungkan nanti di akhirat. Tetapi dirinya masih berlomba-lomba mencari uang, mencari fulus, mencari uang, mencari dunia, mengejar dunia, nafsu dunia, hubud dunia, terlalu cinta dunia, sehingga dirinya melupakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hamba Allah yang harus mengabdi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ajibtu liman aiqona bil qabri kaifa yatahaq. Saya heran bagi seseorang yang dirinya juga yakin bahwa dirinya akan dikubur. Kita, kamu, semuanya akan dikubur. Tinggal kuburan kamu ada di mana? Ya, kuburan kamu ada di mana? Kuburan kita ada di mana? Yakin bahwa kita akan dikubur, itu yakin. Tetapi dirinya masih apa ini? Bagaimana dirinya masih suka tertawa, berbahak-bahak terus menerus, tidak mempersiapkan. Jadi masih tidak mempersiapkan tentang kematiannya, tentang kuburnya itu. Wa ajibtu liman aiqona bil akhirah kaifa yastarihu. Saya heran bagi seseorang padahal ia yakin bahwa dirinya akan menghadapi alam akhirat, alam barzah, alam akhirat. Tetapi dirinya masih istirahat, masih santai-santai, masih santai-santai, tidak mempersiapkan tentang alam akhirat. Wajibtu liman aikona bid dunya wa zawaliha kaifa yatma'innu ilaiha. Dalam hadis qudsi lagi Allah berfirman, aku heran kepada seseorang yang yakin terhadap perkara dunia ini dan akan segera sirnanya dunia ini. Dunia ini akan segera sirna, dunia ini akan segera berlalu. Tetapi bagaimana dirinya masih terlalu saja nafsunya ingin hidup tenang, hidup bahagia di dunia ini.
Padahal kebahagiaan di dunia tidak bisa dibandingkan kebahagiaan kita di akhirat. Wa ajibtu liman huwa alimun bilisan jahilun bil qalbi. Aku heran, kata diskusi, aku heran lagi orang-orang yang pandai ngalim lesannya, kalau ngomong masalah agama, masya Allah. Kalau dia berdalil masalah agama, masya Allah. Kalau dirinya berdebat masalah lesannya, masya Allah. Tetapi jahilun bil qalbi, hatinya bodoh, hatinya gelap gulita, hatinya tidak diisi zikir, hatinya tidak diisi senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pandai hanya mulutnya saja, mulutnya ngomongnya nas-nisrus, berdalil segala macam, ngomong agama segala macam, tetapi hatinya kosong melompong daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajibtu liman yadharu bil ma' wa huwa ghairu tahirin bil qalbi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku juga heran bagi seseorang yang suka bersuci pakai air, wudhu pakai air, mandi besar pakai air, tetapi apa itu ghairu wa huwa ghairu tahir bil qalbi, tetapi dirinya tidak pandai mensucikan hatinya. Dia kalau batal wudhu pakai air wudhu, kalau dia jinabat, kalau dia hadas besar, dia harus pakai mandi besar, tetapi dirinya tidak pandai mensucikan hatinya. Hati-hati, nanti orang di akhirat itu yang akan selamat masuk surga itu apa? Illa man atahullah biqalbin salim. Orang yang akan datang kepada Allah dengan hatinya yang sehat, hatinya yang selamat. Ini yang terpenting. Ya, hatinya yang selamat. Jadi yang terpenting itu jaga hati kamu itu, kesucian hati kamu itu loh. Jangan kotori hati kamu dengan yang yang mazmumah atau sifat-sifat yang tercela, iri hati, dengki, takabur, sombong, macam-macam. Di dalam hati itu penuh. Orang kalau seperti itu hatinya itu nggak nyaman, ya. Hatinya nggak nyaman, selalu saja iri hati, selalu isinya dengki, selalu isinya sombong, selalu isinya segala macam di dalam hatinya itu. Orang hidup seperti ini tidak nyaman, tidak enjoy, tidak happy. Orang kok dipenuhi segala macam begini, ya. Masya Allah, kalau orang-orang bikin apa-apa, kalau tetangganya beli sepeda ontel Tropika +1, kalau tetangganya beli motor Tropika +2, ya. Kalau tetangganya beli mobil Tropika +3, kalau tetangganya beli emas langsung mati, langsung mati. Masya Allah. Jangan diisi hati kamu, hati kita dengan sifat-sifat yang tercela. Bahasa ilmu tasawuf itu kita harus tahalli itu mengosongkan hati kita dari sifat-sifat. Nah, kemudian tahalli kemudian dihiasi. Setelah dikosongkan hati kita ini perlu tahalli, dikosongkan dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian tahalli dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat yang terpuji seperti al-hilm, rasa lembut, punya jiwa yang kasih sayang, ya, punya kasih sayang, penuh dengan husnudzon, penuh dengan sifat-sifat yang baik sangka. Jangan dipenuhi dengan suudzon, apalagi sesama muslim. Suudzon. Jangan. Hidup seperti ini tidak nyaman. Hidup seperti ini, hatimu berarti penuh dengan penyakit. Hati kamu penuh dengan penyakit. Dikasih, baru kemudian adanya tajalli kemahaagungan Allah, itu akan muncul sifat-sifat di dalam diri kita ini. Jadi tahalli, tajalli, paham ya?
Nah, ini harus diupayakan hati kita itu. Kalau badan kita sakit, kita sibuk untuk mencari obatnya. Kalau hati kita sakit, kenapa kita tidak berupaya untuk memperbaikinya? Jadi kita harus pandai berupaya menjaga sehatnya badan kita, hati kita. Tetapi yang paling utama adalah hati kita. Karena Al-Quran mengatakan illa man atahullah biqalbin salim. Orang yang akan selamat nanti di akhirat, orang yang akan diterima oleh Allah, orang yang akan masuk surganya Allah adalah yang datang menghadap Allah biqalbin salimin, dengan hati yang sehat, hati yang tidak penuh hati yang tidak penuh dengan penyakit. Wa'ajibtu liman yastaghilu bi'uyubin nas wa huwa ghafilun 'an uyubi nafsi. Aku heran, kata hadis qudsi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, aku heran bagi seseorang yang sibuk mencari cacatnya orang lain, tetapi tidak pandai, tapi dirinya lalai daripada penyakit hatinya sendiri atau cacatnya dirinya sendiri. Ada pepatah gimana? Semut di pelupuk mata kelihatan ya. Gajah di pelupuk mata dekat. Tapi semut di seberang lautan kelihatan. Ini kalau terlalu nempel, kalau pada kita terlalu nempel gajah itu, kita tidak kelihatan mana ini, karena terlalu nempel ya. Karena terlalu nempel, padahal gajah besar, tapi yang kecil yang jauh kelihatan. Kalau orang lain itu sana. Jangan suka orang itu pandai mengoreksi orang lain. Koreksi diri sendiri. Makanya itu harus makanya filosofinya itu, kalau orang suka menunjuk orang ini, lihat, kalau orang menunjuk seseorang ini, yang sana itu satu, itu loh sana, itu sana. Padahal yang keempat harusnya introspeksi diri sendiri. Paham ya? Paham ya? Jadi ini hadis qudsi. Wajibtu liman yastaghilu bi'uyubin nas wa ghafilun an uyubi nafsi. Aliman ya'lamu anna Allah Ta'ala muttalan alaih kaifa ya'si. Atau saya heran juga, orang mengetahui bahwa dirinya itu senantiasa yakin bahwa dirinya senantiasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirinya dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kok bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aliman ya'lamu annahu yamut wahdah. Atau bagi seseorang yang dirinya yakin bahwa dirinya akan mati, dikubur sendirian. Punya istri 4, punya istri anaknya 40, umpamanya mati, kubur sendiri apa tidak? Ada enggak salah satu istrinya yang mau dikubur bersama dirinya? Ada apa tidak? Atau istrinya mati, suaminya katanya sehidup ada enggak suaminya yang mau dikubur bersama istrinya? Ada apa tidak? Anaknya katanya sayang sama bapak ibunya, begitu bapak ibunya mati, maukah dikubur sama bapak ibunya di kuburan? Dirinya yakin bahwa kalau mati itu sendirian, ya. Dirinya kalau mati itu sendirian. Wa yadkhulu wahdah wa yuhasabu wahdah. Dirinya masuk kuburan sendirian, dirinya dihisab sendirian, bertanggung jawab sendiri. Kaifa yasta'sinu minas. Tetapi bagaimana dia terlalu senang mencari relasi-relasi duniawi saja. Kalau dirinya akan mati sendirian, ya, kuburan sendirian, dihisab bertanggung jawab sendirian di hadapan Allah. Tetapi terlalu pandai mencari relasi-relasi, mencari bolo-bolo, mencari teman-teman duniawi, ya, tidak mempersiapkan akhiratnya. Itu loh maksudnya. La ilaha illa ana haqqon, tidak ada Tuhan kecuali saya hak, wa anna Muhammadan abdi wa rasuli, dan sungguhnya Nabi Muhammad abdi wa rasuli. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kematian itu al hayatul barzah, ya.
hayatun haqiqiyah. Di dalam keterangan ini mafahim yajib an tusahhah. Jadi kehidupan barzah itu adalah hayatun haqiqiyah, kehidupan yang hakikat. Wa hadza madallat ala ayat. Ini yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis al-masyhurah. Wa hadhil hayat al-haqiqiyah la tu'arudu sawbil maut. Dan ini kehidupan apa itu? Hadhil hayat al-haqiqiyah la tu'arudu sawb. Ini kehidupan, ya, kehidupan ini adalah hakikat kehidupan ini tidak kontradiksi sebagaimana mempersifatinya mereka tentang kematian. Kama jaa fi dzalika fi kitabillah ta'ala aziz yaqulu wa ma ja'alna li basarin min qablikal khuld. Dan kami tidak menciptakan manusia sebelummu ya Muhammad, tidak ada yang kekal sebelummu, tidak ada yang kekal ya Muhammad. Wa yaqul innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati, dan sesungguhnya mereka juga sudah dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Inna makna qaulina 'anil hayat al-barziyah bi anna haqiqiyah ay laysat khayaliyah. Jadi kehidupan barzah itu adalah laysat khayaliyah. Tidaklah kehidupan yang sifatnya imajinatif. Khayaliyah itu khayalan, imajinatif, misaliyatan atau kehidupan yang fantasi, sebagaimana yatasawwaraha ba'dul mulahidah, sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang yang tidak beriman, mimman la tattasi'u quluhum lil iman, yang orang-orang itu yang tidak beriman, yang tidak mampu otaknya menerima iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa bil musyahadah al maksus, kecuali mereka itu orang-orang sekarang itu terlalu dicekoi kepada dia yakin pada sesuatu itu kalau bisa bisa dilihat oleh indera kepala. Jadi kita berbicara tentang mati itu nanti di kematian itu ada azab, ada nikmat, ada pertanyaan mungkar nakir. Orang-orang karena terlalu mengandalkan otaknya tidak percaya, sehingga orang-orang tidak mau menerima iman itu seperti itu. Mana buktinya? Karena orang-orang terlalu minta bukti yang bisa dilihat oleh mata. Orang mati terusan tubuhnya ngerontoki semuanya, tinggal tulang belulang, hancur lebur seperti itu. Masa bisa dipertanya? Masa? Loh, itu masalahnya. Jadi dia terlalu mengandalkan otaknya saja, terlalu mengandalkan otaknya. Padahal kita orang yang beriman itu sudah diajari illal ladzina amanu, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang beriman kepada perkara gaib, ya, bil ghaib. Perkara-perkara gaib itu tandanya orang beriman. Allah, malaikat, pada surga, neraka, perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Tapi kita harus beriman. Malaikat tidak kita lihat, ya, perkara-perkara gaib, surga, neraka tidak bisa kita lihat. Ya, sekarang ini tidak bisa kita lihat. Kita beriman itu wajib meyakini perkara-perkara yang gaib. Nah, orang-orang sekarang orang-orang yang terlalu mengandalkan otaknya itu dia mau percaya kalau bisa dilihat oleh mata kepalanya. Mana orang mati kok dipertanyakan dan sebagainya. Maka oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kita harus kembali menjaga akidah kita ini. Orang itu kemudian mau sholat, mau pahala itu bentuknya apa sih? Surga itu bentuknya gimana? Neraka bentuknya gimana? Neraka dalam kubur alam barzah itu bagaimana? Dia tidak yakin. Masalahnya dirinya itu tidak yakin karena tidak bisa dibuktikan oleh mata kepalanya itu. Tidak dengan mata hatinya. Langsung saja kepada sebagaimana apa yang disampaikan. Pemindah dalilnya hadisul qalib an sabit fi sahihain, yang diriwayatkan oleh hadis sahih Bukhari Muslim, min wujuhin muta'addidah, dari jalan-jalan hadis yang berbanyak sekali. An Abi Thalhah wa Umar wa ibnihi wa Abdullah wa Umar dan putranya Umar Abdullah, ada Nabi SAW perintah. Nabi itu perintah setelah perang itu perintah kepada arba'usrin, itu ada 24 laki-laki daripada penggede-penggedenya orang Quraisy, setelah mati dilempar dibuang di tua min atwa ibadrin,
dari lembah daripada lembah-lembahnya apa itu Badar, dari lembah Badar, perang Badar itu. Di situ orang-orang yang mati dari orang-orang kafir Quraisy itu dilempar di sana, termasuk Abu Jahal dan sebagainya. Setelah itu beberapa hari Rasulullah menengok ke sana. Setelah mayat-mayat itu menjadi sampah-sampah itu, kemudian Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya tengok ke sana. Terus kemudian Rasulullah bersabda begini. Fanadahum, maka Rasulullah memanggil-manggil mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasammahum, dan Rasulullah menyebut nama-nama mereka yang di dalam apa itu jurang Badar tadi, mayat-mayat dari orang kafir Quraisy itu. Kata Rasulullah gini, ya Abu Jahal bin Hisam, Abu Jahal putranya Hisam, ya Umayyah bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, ya Utbah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Ini orang kafir Quraisy yang mati dilempar di jurang Badar ini. Ya Fulan bin Fulan, orang-orang yang dimati di sini semua ini. Alaysa qad wajabtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Apakah tidak qad wajadtum, kalian menemukan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian betul? Kalau orang yang memusuhi agama akan hancur, kalau orang yang memusuhi agama akan dihinakan oleh Allah, kalau orang tidak beriman akan disiksa di alam barzah. Apakah kamu tidak merasakan apa yang dijanjikan Allah kepadamu? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Aku, kata Rasulullah, sungguh telah menemukan apa yang dijanjikan Allah kepadaku, kepada orang yang Islam, kepada orang yang beriman. Sungguh telah nyata kami rasakan, sungguh telah nyata aku rasakan kebenarannya. Kalian yang orang-orang yang tidak beriman, apakah kalian sudah merasakan? Sekarang apakah kamu sudah merasakan dalam barzah kamu disiksa terus menerus? Bahasanya kayak gitu ya, kamu semua disiksa di alam barzah seperti ini. Apakah kamu tidak merasakan apa ini yang sudah dijanjikan Allah kepada kalian? Faqala Umar sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ma takallama min ajsadin la arwaha fiha. Apakah bisa berbicara wahai Rasulullah orang-orang jasad-jasadnya yang sudah ditinggalkan roh-rohnya mereka itu? Apakah mereka bisa bicara ya Rasulullah? Apakah dia bisa berbicara ya Rasulullah? Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadi ma antum bi asma lima aqul minhum walakinnahum la yujibun. Kata Rasulullah, demi zat, demi Allah yang jiwaku ada di dalam genggamannya, tidaklah kalian yang hidup-hidup ini, Umar dan teman-teman kamu ini, bi asma lebih bisa mendengar lebih baik daripada apa yang aku ucapkan, sebagaimana yang mereka dengar sekarang ini, sebagaimana orang-orang yang mati mendengar apa yang aku katakan saat ini, tetapi mereka tidak bisa menjawabnya. Jadi orang-orang yang mati di kuburan itu bisa jawab, bisa mendengar apa yang kita ucapkan, bisa. Kalau tidak bisa, masa Rasulullah berbicara sama orang-orang yang sudah jadi tengkorak, sudah menjadi tengkorak? Rasulullah berbicara kepada mereka. Ini hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Kemudian Umar, ya Rasulullah, apakah mereka ini bisa jawab, bisa dengar? Mereka itu rohnya kan sudah tinggalkan jasad mereka. Kamu, kata Rasulullah, jawabannya tadi, demi zat yang jiwaku ada dalam, kamu tidak lebih baik pendengarannya apa yang aku ucapkan daripada pendengaran mereka yang sudah di alam barzah itu. Tetapi mereka tidak bisa menjawab. Paham ya? Jadi kalau ada orang mengatakan apa itu orang mati terus tidak ada manfaatnya, terus kemudian Masya Allah ini Rasulullah, hadis sahih. Hakadha rahu sahihan min hadis Ibnu Umar wal Bukhari min hadis Anas an Abi Talhah Muslim min hadis Anas bin Umar wa rawi Tabarani min hadis Ibnu Mas'ud bi isnadin sahih wa min hadis Abdullah bin Saidan nahwahu wa fi qaul ya Rasulullah, dalam hadis yang lain diterangkan hal yasmaun, apakah mereka bisa mendengar ya Rasulullah? Qala yasmauna kama tasmauna walakin la yujibun. Mereka mendengar semua apa yang aku katakan, tetapi mereka sebagaimana kamu mendengar, sebagaimana kalian yang hidup mendengar, tetapi mereka tidak bisa menjawab. Jadi kalau kita ucapkan salam bisa mendengar, ya. Apalagi juga kita diajarkan ketika masuk kubur mengucapkan salam. Loh, kalau orang yang mati tidak mendengar, masa kita harus mengucapkan salam? Salam sama batu,
Assalamualaikum ya ahla diyaril muslimin, ya. Kita diajarkan masuk kubur mengucapkan salam. Kalau orang yang mati dan dengar, bagaimana kita diajari Rasulullah untuk mengucapkan salam? Wa an Nabi Hurairah, Ismail dalam hadis riwayatkan Nabi Hurairah, ani Nabi alaihi salatu wasalam, innal mayyit la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallaw mudbirin. Sesungguhnya mayit itu mendengar apa itu suara, apa itu sendal, suara ketuk-ketukannya sendalnya orang-orang yang bertakziah ketika mereka berpaling, ketika mereka kembali. Jadi mayat itu bisa mendengar apa itu kersek-kerseke. Nah, kersek-kerseke suaranya sendal, ketukan-ketukan sendal orang-orang yang keluar daripada kuburan. Jadi mengantarkan ke kuburan atau kita ke kuburan, itu mayat itu mendengar suaranya orang yang apa itu sendal-sendal itu, sendal-sendal orang yang dikubur itu. Wa akhraja min Huwainatun Tariq Muhammad bin Amr an Abi Salam an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa fi hadisin tawil, hadis yang sangat panjang. Wa qala al-Bukhari fi sahih, Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya, babul mayit yasma'u khaffan ni'al. Imam Bukhari mempunyai bab yaitu mayit itu bisa mendengar pas suara sendalnya orang-orang yang di lingkungan kuburan itu. Sumarwanin Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-'abdu idza wudi'a fi qabrih. Seseorang itu kalau ditaruh di dalam kuburannya, wa tawalla wa dhahaba ashabahu, dan kemudian berpaling, artinya setelah itu bubaran dari kuburan itu, sahabat-sahabatnya pulang dari kuburan itu, layasmo qazza'ani alihim, mendengarlah mayit itu daripada apa itu suara sendalnya, dan atahu, maka mendatangi malaikat faq'adahu, maka kemudian malaikat datang dan kemudian apa itu mendudukkannya tadi dalam dimensi alam apa itu alam kubur, alam ruh, alam barzah. Jadi di kubur nanti diseleksi. Jadi orang-orang yang mati itu diseleksi, ditanya marrobuka, waman nabiyuka, wamai keblatuka, wamai kuarna dan sebagainya. Itu adalah seleksi. Ini dikelompokkan, ini ahli kubur ini orang yang beriman atau tidak. Al hadis. Ini adalah apa itu daripada dalil-dalil Al-Quran maupun hadis. Assalamualaikum darakum mu'minin. Ini kita diajari Rasulullah kalau masuk kuburan, assalamualaikum darakum mu'minin. Wa qala Ibnu Qayyim hadza kitab liman yasma' yaqil. Kata Ibnu Qayyim, ini khitab kalau kita ucapkan assalamualaikum darakum mu'minin, ini adalah khitab bagi seseorang yang di dalam kubur yang mendengar dan wayakil dan bisa memahami. Walau la dzalik lakana hadzal khitab bimanzilati khitabil ma'dum wal jamaat. Kalau tidak, maka sesungguhnya ini khitab bagi perkara yang tidak ada dan perkara yang seperti batu. Kalau enggak, ini kan khitab untuk bagi yang paham. Masa kita khitab assalamualaikum tapi tidak dengar. Ini adalah penjelasan Ibnu Qayyim. Masya Allah, sangat banyak. Waqala Abu Hurairah kana ra'aka fid dunya. Kata Abu Hurairah, waqala Abu Hurairah sallim, ketika Abu Hurairah wa sahib lahu ala qabrin. Abu Hurairah pernah berjalan sama saudaranya, sahabat-sahabatnya masuk ke kuburan. Maka kemudian Abu Hurairah ucapkan salam. Kalian ucapkan salam kepada ahli kubur ini. Faqala rajul usallimu ala al-qabr. Wahai Abu Hurairah, apakah saya harus mengucapkan salam kepada orang yang di dalam kuburan ini, wahai Abu Hurairah? Qala in kana ra'aka fid dunya yauman qad innahu la ya'rifukal an. Kalau orang yang mati saat ini pernah kenal sama kamu di dunia satu kali saja, maka dirinya akan mengenal kamu ketika kamu jalan di kuburan. Jadi hadirin, maka kuburan kita itu kan harusnya, kalau yang muslim, kalau non muslim, ya, paham apa paham? Kita kalau masuk di kuburan muslim, kalau kita sudah pernah dikenal waktu di dunia, pernah bersilaturahim sama dia, kalau kita masuk ke kuburan itu, dia akan mengenal kita. Oh itu, masya Allah, oh masya Allah. Kalau kita mengucapkan salam, dijawab, oh iya temanku. Maka karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini ahli sunnah wal jamaah ini senantiasa, hadirin ya, kita senantiasa diajari sering baca Fatihah,
Fatihah kepada Nabi, Fatihah keluarganya, Fatihah sahabat-sahabat, wali-wali, Fatihah kepada orang-orang tua kita. Itu kalau kita Fatihah itu berarti kita telah menghubungkan silaturahim rohaniah kita. Silaturahim rohaniah kita. Jadi kalau kita mati, hadirin, kalau kita mati nanti akan dikenal. Ya, kita tidak pernah ketemu sama Rasulullah, tapi kita sering Fatihah sama Rasulullah, sehingga kita dikenal oleh Rasulullah. Kita mengucapkan salam sama Rasulullah, kita mengucapkan sholawat salam sama Rasulullah, kita dikenal oleh Rasulullah. Nanti kita di alam sana langsung rohaniah kita connect, kenal sama Rasulullah. Paham apa paham? Kalau kita sering komunikasi rohaniah dengan wali-wali, kita Fatihah Syekh Abdul Qadir Jalani, kita Fatihah sama guru-guru kita Syekhina Maimun Zubair, kita dikenal oleh mereka di dimensi rohaniah. Ketika kita mati akan disambut oleh mereka. Paham apa paham? Kita sering wiridan Ratibul Haddad, nanti kita kenal, disambut oleh sahib Ratibul Haddad karena kita sering baca Fatihah sama Ratibul Haddad. Tapi kalau kita tidak pernah zikir untuk mereka, maka mereka juga tidak kenal. Kita yang sering dibaca, apa itu yang kita amalkan, amalannya Qarun, amalannya Fir'aun, ya kita akan disambut oleh Qarun dan Fir'aun. Boloku sini, Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Wa amma ilmul mayit bil hayy idza zarahu wa sallam alaih fa fi hadis Ibnu Abbas. Adapun pengetahuannya mayit, hadirin, mayit mengetahui orang yang hidup, mayit mengetahui orang yang hidup ketika diziarahi dan ketika mengucapkan salam atasnya. Ini hadis Ibnu Abbas. Diriwayatkan hadis Ibnu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Abbas, ma min ahadin yamurru bi qabri akhi al-mu'min, tidaklah seseorang yang melewati kuburan saudaranya al-mu'min yang beriman, kana ya'rifu fid dunya, yang orang itu dikenal waktu di dunia, fasallama fayusallimu alaih, maka orang itu mengucapkan salam atas orang di kubur ini, illa arafahu, kecuali orang itu akan mengenal, oh itu sahabatku, oh itu sahabatku waktu saya masih hidup di dunia. Waradda alaihi salam, dan yang meninggal menjawab ucapan salam kita. Semoga bermanfaat. Nanti ada lanjutannya, ini pembahasan tentang apakah orang-orang yang meninggal dunia mengerti, ya, mengerti terhadap kita kalau kita ziarahi, dan hukumnya bagaimana mengucapkan salam dan mendoakan kepada mereka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.